Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi kita bertemu di ibadah online hari Minggu. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, terlebih juga mendengarkan akan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji memuliakan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai lidah bibirnya agar dapat menyampaikan maksud Tuhan. Dan berkati juga kami yang mendengarkan, terlebih juga yang melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari surga kiranya turun atas kita pada pagi hari ini. Shalom. Mari saudaraku, saya ajak saudara untuk membaca di dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Judulnya adalah kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah keadaan dunia yang sedang menghadapi pandemik virus corona, beberapa minggu telah kita lalui, ya, bahkan kalau dihitung sudah 2 bulan, ya, kita melaksanakan ibadah online di rumah kita masing-masing. Nah, hal ini membuat kita jadi bertanya-tanya, sampai kapan ibadah minggu seperti ini kita lakukan di rumah? Kapan kita kembali seperti semula beribadah, berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita seiman di gereja? Jika kita mau merenungkan keadaan ini dengan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup itu, sebetulnya banyak sekali hal yang diajarkan melalui situasi ini. Tentang pentingnya kebersihan misalnya, tentang pentingnya kesehatan tubuh kita, tentang kebersamaan di dalam keluarga. Bahkan keadaan ini bisa menggugah kita untuk kita semakin mau berbagi kepada yang lain, menjadi lebih peduli kepada yang lain. Namun satu hal yang juga diajarkan kepada kita melalui Alkitab, nas yang kita baca tadi, ya, bahwa bagi kita saat ini adalah tentang kerinduan kita kepada Tuhan. Sebagaimana tema dari perikop yang kita baca ini, yaitu kerinduan kepada Allah. Apa yang dialami oleh pemazmur di dalam nas yang kita baca tadi, kurang lebihnya itu memiliki sedikit kemiripan dengan apa yang sedang kita rasakan pada saat ini. Pemazmur berkata, jiwaku haus kepada Allah,
kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini satu bentuk ungkapan kerinduan hati kita. Ya. Karena situasi yang sulit itu membuat pemazmur itu harus jauh dari bait Allah, sehingga dia harus melewatkan hari raya besar yang seharusnya itu dirayakan dengan meriah bersama-sama dengan jemaah yang besar, ya, dari berbagai macam tempat di bait Allah. Nah, karena hal itu tidak bisa terjadi, pemazmur kehausan untuk bisa dapat bersorak-sorai dengan nyanyian syukur di rumah Allah. Di dalam situasi seperti itu, maka timbullah ejekan, olokan dari orang-orang kafir, ya, mulai menerpa mereka. Ada pertanyaan-pertanyaan cemoohan, ya, di mana Allahmu? Orang kafir itu memiliki pandangan bahwa mereka itu masih bisa bersama dengan Allah mereka, sebab mereka bisa tetap berada dekat dengan Allahnya, yaitu berhala yang mereka sembah. Tetapi umat Israel harus jauh dan tidak bisa tinggal dekat dengan bait Allah sebagai tanda kehadiran Allah. Karena apa? Karena mereka terbuang jauh dari rumah Allah atau bait Allah. Umat Kristiani harus bijaksana di dalam menyikapi situasi dan kondisi yang demikian itu. Sebab kita bisa terjebak oleh konsep pemahaman tentang Allah seperti paham mereka. Kondisi kita itu sebetulnya bukan jauh dari rumah Allah. Karena kenyataannya yang terdekat sekalipun, contoh misalnya keluarga dari Bapak Markus, mereka dekat dengan rumah Allah, tetapi tidak bisa melaksanakan untuk beribadah bersama di rumah Allah. Karena apa? Karena kita umat Kristiani itu harus taat kepada peraturan pemerintah, di mana pemerintah sedang menggalakkan satu perlawanan yang ketat terhadap virus corona dengan instruksi untuk menjaga jarak, diam di rumah saja, dan menghentikan kegiatan-kegiatan ibadah bersama di gereja. Tetapi kita tahu dan paham bahwa bait Allah yang sesungguhnya itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kita nggak perlu tertekan, kita nggak perlu frustrasi, meskipun diolok-olok, diejek oleh orang-orang yang tidak mengerti akan Allah yang kita sembah, yaitu Allah yang hidup. Saudaraku, situasi ini telah mengajar bangsa Israel itu untuk semakin mengenal Tuhan di masa-masa yang sulit itu. Walaupun situasi yang sulit itu membuat pemazmur mengalami kesedihan, ya, dan makin mendalam karena mereka terbuang jauh dari rumah Allah. Namun situasi itu telah mengajar mereka justru untuk semakin mengenal Tuhan jauh lebih dalam lagi. Nah, saudaraku, situasi
keadaan yang sulit yang kita hadapi pada saat ini, ya, di masa pandemi virus corona itu, ya seharusnya meskipun itu satu pukulan bagi kita, itu menyakitkan, itu sangat memilukan hati kita melihat keadaan ini. Tetapi jikalau kita mau menerima setiap keadaan itu dengan iman dan dengan ucapan syukur, maka situasi yang sulit ini justru akan mengajar kita semakin mengenal Tuhan jauh lebih baik dan lebih dalam. Kita harus ingat, kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita harus ingat, kita itu memiliki Allah yang hidup. Orang kafir bisa kehilangan Allahnya, yaitu ketika Allahnya dihancurkan. Mungkin mereka ya enjoy aja, lalu mereka mengganti berhalanya dengan berhala yang lain yang menjadi Allahnya yang baru. Tetapi kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak bisa dibatasi oleh situasi, oleh tempat, oleh jarak, bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari Allah kita yang hidup. Kita harus bersyukur bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, maka maut pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ya, mungkin pada saat ini situasi mengharuskan kita beribadah di rumah saja. Namun itu bukan berarti kita terpisah dari Tuhan, karena tidak bisa beribadah di gereja lalu kita memikirkan bahwa kita itu berpisah jauh dari Tuhan. Tidak demikian. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh situasi maupun tempat dimanapun kita berada. Tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk kita berdoa dan memuliakan Tuhan. Sebab kita memiliki Allah yang hidup. Dia ada di mana-mana. Bahkan saat ini, di rumah saudara masing-masing, Allah ada di tengah-tengah saudara. Karena kita berbakti, beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekalipun kita berada pada situasi yang sulit, air mata menjadi makanan kita siang dan malam. Karena pahitnya penderitaan yang kita alami pada saat ini, di mana dampak dari virus corona itu juga mengakibatkan masalah ekonomi, ya, masalah sosial, ya, masalah bermasyarakat, sehingga kita harus menyendiri di rumah, ya, dan tidak bisa berbuat apa-apa sebebas di mana virus corona belum mewabah seperti sekarang ini. Namun kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang tahu dan turut merasakan akan kelemahan-kelemahan kita, karena Dia juga pernah turun ke dunia
menjadi manusia seperti kita. Dia tahu persis keadaan dan penderitaan kita. Dia melihat penderitaan kita. Dia mendengar doa kita. Jadi kita berbeda. Kita memiliki Allah yang hidup. Dan yang kedua, ya, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita semua itu memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Bagi orang yang mau membuka diri, mau dituntun oleh Roh Kudus, situasi yang sulit seperti saat ini akan selalu mengajar betapa berharganya persekutuan dengan Tuhan. Mungkin selama ini berkat Tuhan selalu mengalir dan melimpah dalam hidup kita. Ya. Pekerjaan lancar. Sehingga kita mulai lupa bahwa semua itu sebetulnya adalah berkat Tuhan. Kita mulai membanggakan diri, merasa itu semua karena kemampuan saya, karena kerja keras saya. Ya, mungkin selama ini kita datang ke gereja sudah menjadi rutinitas, menjadi formalitas, menjadi satu kebiasaan yang sama sekali tidak berdampak bagi pertumbuhan iman kita. Dan kita tenang-tenang saja. Bagaimana kalau saluran berkat itu sedikit dikecilkan oleh Tuhan? Bagaimana jikalau untuk sementara waktu kita tidak bisa datang beribadah di gereja? Apa reaksi kita? Ketika pemazmur berada pada situasi yang sulit sehingga tidak bisa datang ke rumah Allah, mereka itu disadarkan betapa berharganya persekutuan dengan Tuhan di baitnya. Nah, saya melihat situasi positif dari apa yang terjadi pada saat ini. Ketika wabah virus corona mengharuskan kita beribadah di rumah. Pertanyaannya, apakah di dalam diri saudara sudah lahir kerinduan untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara kita seiman di gereja? Sebagaimana umat Israel pada saat itu, di mana mereka tidak bisa beribadah di rumah Allah. Mereka jauh terbuang dan mereka merindukan. Apakah kita sudah merindukan untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara kita seiman di gereja ini? Saya merasakan pribadi. Dan saya juga mengamati akan jemaat sekalian. Sangat merindukan seperti pemazmur itu. Di mana pemazmur berkata, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ya, mereka merindukan. Dan sesungguhnya kita pun juga merindukan. Dan saya melihat jelas ada kerinduan dari sidang jemaat ini untuk mereka bisa berbakti
menikmati bersama di gereja, bisa menaikkan puji syukur dengan bebas, dengan bersorak-sorai, dengan nyanyian syukur. Oh, puji Tuhan. Kita merindukan, tapi ingat, Tuhan pun sesungguhnya juga merindukan untuk hal itu. Karena apa? Karena kalau saya pelajari, dan hal itu sudah saya berikan pada waktu peringatan Paskah itu, ya, bahwa Tuhan itu membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, itu agar mereka itu bisa beribadah. Dan untuk beribadah, Tuhan memerintahkan mereka untuk membuat tabernakel atau rumah Allah atau bait Allah, Betel, dan sekarang bisa disebut gereja, di mana hadiratnya ada di sana. Allah ada di tabernakelnya. Karena dia ingin senantiasa ada bersama dengan umatnya. Itulah kerinduan Tuhan. Tuhan ingin ada di tengah-tengah umatnya. Saudaraku, ketika saya membaca WA dari rekan hamba Tuhan dari GBI yang isinya adalah hasil rapat yang diajukan oleh Menteri Agama, yaitu izin agar rumah ibadah dibuka kembali untuk bisa beribadah. Saya melonjak kegirangan, saudaraku. Saya langsung ancang-ancang, saya langsung memberitahu kepada jemaat yang bisa saya beri info ini. Saya merindukan itu dan merencanakan minggu pertama hari ini untuk kita beribadah disertai dengan perjamuan suci di gereja. Dan saya langsung, saudara, saya langsung bergerak membeli termogan, siap-siap untuk meramu sanitizer, ya. Saya ingin beli bahannya dan saya akan meramu sendiri, dan nanti bisa dimanfaatkan oleh jemaat. Dan saya juga bergerak untuk mewujudkan kerinduan dari pemain musik kita untuk beli sound system baru. Dan itu sudah terrealisasi. Dan itu sudah ada dipasang di gereja. Sehingga saya ingin kita semua itu bisa menikmati rumah ibadah dengan suasana yang baru. Maaf. Atau di dalam new atmosphere. Ya. Suasana yang baru, yang berbeda. Namun saudaraku, Roh Kudus mencegah dan memperingatkan saya untuk tidak gegabah. Roh Kudus mengajar saya untuk wait and see, with faith. Menunggu dan melihat dengan iman akan situasi dan kondisi yang sedang terjadi beberapa hari ke depan, ya, supaya bisa jadi masukan untuk pertimbangan kita semua.
Pemazmur juga mengajar kita agar kita itu mengendalikan perasaan kita dengan pikiran kita. Oleh sebab itu, ayat yang ke-6 pemazmur mengatakan, mengapa engkau tertekan jiwaku? Ya. Nyanyian ini pernah saya ajarkan karena saya pernah menciptakan nyanyian ini melalui ayat firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 42 dan 43. Hal itu dinyatakan hampir sampai 3 kali ya. Mazmur 42 dan 43 itu ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharap kepada Tuhan, bersyukurlah kepadanya, sebab Yesus Tuhan, Dia penolongku, Allahku, penolongku, Allahku, penolongku, Allahku, penolongku, aku bersyukur. Iya. Kepada jiwanya, pemazmur bertanya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Nah, saudaraku, dalam diri pemazmur itu seolah-olah ada 2 pribadi yang saling silang pendapat, yaitu antara pikiran dan jiwa. Pikiran mewakili pengenalannya akan Allah, sedangkan jiwa itu mewakili perasaannya yang merespon terhadap persoalan-persoalan hidup yang dihadapinya. Nah, selama ini pemazmur dikuasai oleh perasaannya sehingga imannya terombang-ambing. Namun setelah dia membuka kembali album Kenangan Bersama Allah, mereka mulai memperoleh keyakinan kembali. Bahwa selama ini ternyata Allah itu adalah pribadi yang baik dan setia. Oleh sebab itu dia menegur jiwanya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam dirimu? Ya, kelihatan jelas ada satu nada yang tidak senang dalam pertanyaan itu kepada dirinya sendiri. Walaupun kelihatannya Allah itu absen, Allah itu tidak peduli, Allah tidak bertindak apa-apa untuk menolong dia dan bangsanya, itu bukan berarti Allah tidak setia. Pemazmur mulai sadar bahwa ia tidak boleh dikendalikan oleh perasaannya sendiri. Saudaraku, setelah Elia itu memperoleh kemenangan iman yang besar dengan mengalahkan 450 nabi Baal dan membunuh mereka semua, Elia dikuasai oleh perasaan takut ketika mendengar ancaman pembunuhan yang dilontarkan oleh Yezebel. Dia segera bangkit dan lari ke Berseba, ke padang gurun. Dan di dalam keadaan yang frustrasi berat, dia menanggung tantangan hidup yang berat itu.
Ia merasa ingin mati saja. Elia larut dalam perasaannya. Dia merasa cemas, dia merasa gelisah, dia merasa bahwa dia berjuang sendiri. Pikirannya atau pengenalannya akan Allah itu dikalahkan oleh perasaannya. Padahal dengan mata kepala sendiri, dia baru saja menyaksikan api Allah yang turun dari langit menyambar habis korban bakaran. Dan itu menandakan kuasa Allah itu lebih besar daripada kuasa siapapun. Pengalamannya ini bersama dengan Tuhan ini, saudaraku, seharusnya itu meneguhkan imannya. Tetapi sayangnya perasaannya lebih berperan, mendominasi akan pikirannya, sehingga dia terombang-ambing. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, saudaraku, emosi kita itu bisa menguasai pikiran kita. Ketika kita merasa Allah sangat jauh, merasa Allah sangat jauh, maka Allah akan menjadi sangat jauh. Ketika kita merasa kesepian, maka Allah gak akan berserta dengan kita. Nah, saudaraku, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa keberadaan Allah itu ditentukan oleh perasaan kita, melainkan apa yang ingin saya sampaikan itu, yaitu betapa riskannya kalau teologi kita itu ditentukan oleh perasaan kita. Perasaan itu subjektif. Penilaiannya itu seringkali disasarkan bukan kepada benar atau salah, melainkan mana yang lebih menyenangkan, mana yang lebih nyaman. Lagi pula, kalau kita memakai perasaan sebagai dasar teologi, ya, itu akan mudah berubah tergantung dengan situasi. Oleh karena itu, jika iman kita didasarkan atas perasaan dan bukan pikiran atau pengenalan yang benar akan Allah, sulit bagi kita untuk kita itu mempunyai iman yang stabil pada saat kita menghadapi gelombang hidup kita. Kita tidak bisa menyanyi, ku kan berdiri di tengah badai sampai kapanpun. Nah, karena kita labil, enggak stabil, mudah goyang. Karena perasaan kita ini dipengaruhi oleh situasi. Kita tidak berpatokan kepada pikiran di dalam pengenalan akan Allah dengan benar itu. Jadi seharusnya teologi kita itu dibangun atas pengetahuan dan pengenalan akan Allah, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dari firman-Nya kita mengetahui Allah itu beserta dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat kelima, ayat favorit saya, karena ini adalah ayat yang saya dapat ketika saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Apa ayat itu? Ibrani 13 ayat yang kelima, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Allah. Di dalam bahasa Yunani, kalimat ini memiliki 5 kata tidak, sehingga dapat diterjemahkan demikian. Aku tidak akan, tidak mungkin membiarkanmu, juga tidak akan, tidak mungkin meninggalkanmu. Sampai 5 kali.
Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia menginginkan kita itu memahami kebenaran ini tanpa ada satu keraguan. Tapi setelah kita mengetahui kebenaran ini, oleh karena pengenalan kita akan Allah dengan benar, kita harus memutuskan apakah kita akan mempercayai kebenaran ini atau kita mengikuti perasaan kita. Jika kita percaya kepada Allah, kita harus berkata, aku percaya kepadamu. Meskipun aku tidak merasakan kehadiran dan tidak melihat pertolonganmu, ini harus menjadi satu keyakinan kita. Kita harus bisa berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Bahwa aku percaya Allah akan menolong. Tapi jikalau Dia tidak menolong, aku pun juga akan tetap menyembah Dia. Allahku, Allah yang hidup itu. Nah, saudaraku, kalau kita berpegang kepada patokan bukan perasaan kita, tapi kebenaran firman Allah, dan kita mengetahui siapa yang bersabda, berfirman itu, berjanji itu, Allah kita yang hidup, ya, kita tidak akan tergoncang. Bahkan kita bisa menjawab orang kafir yang mengolok-olok, mengejek-ejek, di mana Allahmu? Kita bisa berkata, Allah ada di dalam aku dan aku ada di dalam Allah. Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus. Hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah, inilah saudaraku. Kita harus bisa dengan lantang berkata itu. Jadi kita harus mengimbangi, ya, jangan terus-menerus berpegang kepada perasaan. Perasaan itu harus dikendalikan oleh pikiran. Pikiran kita harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan kita juga harus bijaksana, karena Tuhan itu memberikan kepada kita itu otak untuk berpikir, untuk menimbang-nimbang. Ya. Di dalam Alkitab ada tertulis, ya, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya. Di satu sisi kita harus mengimani itu. Nah, itu adalah istilah di dalam kedokteran itu adalah psikosomatis, di mana jiwa itu mempengaruhi tubuh kita. Ya. Kalau hati kita gembira, ya antibodi kita itu akan meningkat. Penyakit pun tidak gampang in the course di tubuh kita. Ya. Itu kebenaran. Tapi kita harus imbangi, saudaraku. Jangan hanya karena itu kita lalu mendewa-dewakan ayat itu dan yang lain-lain tidak kita gobres itu ya. Misalnya di dalam Amsal 22 ayat yang ketiga, yang juga diulang di dalam Amsal 27 ayat yang ke-12, apa yang tertulis di situ?
Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, ini satu peringatan, saudaraku. Dan kita harus pakai akal sehat kita untuk mempertimbangkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus memakai hikmat yang Tuhan berikan itu untuk pertimbangan. Kalau kita melihat malapetaka, Tuhan menghendaki kita itu juga harus cerdik, namun tulus, ya, di dalam menghadapi situasi apapun. Jangan Tuhan berkata, oh itu malapetaka, aku iman kan, Tuhan kan adalah perisaiku, pelindungku, ora apa-apa. Loh, saudaraku, justru Tuhan sedang pakai sesuatu sesuai dengan hukum natural alam ini, ya, yang bisa dipelajari, ya, untuk merupakan satu peringatan bagi kita. Ya. Misalnya Nuh tahu bahwa air bah akan datang, maka dia mempersiapkan bahtera seperti yang Tuhan kehendaki. Yusuf tahu bahwa kelaparan akan terjadi. Jauh-jauh dia sudah berikan mimpi itu. Dia tahu. Oleh sebab itu, dia melakukan satu persiapan yang tepat dalam menghadapi kelaparan itu. Dan dia bisa ambil satu keuntungan dari keadaan itu. Karena dengan kebijaksanaan dan hikmat yang Tuhan berikan, maka Yusuf membuat satu persiapan yang tepat. Saudaraku, tindakan gegabah tanpa pertimbangan itu berbahaya. Jadi, mari kita abaikan nasihat orang fasik, tetapi kita harus memperhatikan nasihat orang bijak. Dan kita minta hikmat Tuhan. Di dalam situasi yang pada saat ini, di mana memang kita diberikan satu kebebasan kembali untuk beribadah di rumah Tuhan, ya. Tetapi kita harus bijaksana, ya. Beberapa sahabat, beberapa rekan-rekan, orang-orang yang bijak memberikan nasihat. Nah, kita harus perhatikan, ya. Kita harus adakan satu persiapan lebih dahulu, sebaik-baiknya. Ya. Kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Kita harus memperhatikan himbauan-himbauan dari PGI, dari Sinode GBI, dari BAMAK, dari BKSAG, ya. Mereka orang-orang bijak yang menasihati kita. Saya harus mempertimbangkan itu. Meskipun saya merencanakan bahwa hari ini kita adakan ibadah di gereja dengan perjamuan suci. Baik, mari ibadah sementara tetap berjalan di rumah kita sampai kita menunggu waktu Tuhan, ya. Karena waktu Tuhan akan indah. Semua akan indah pada waktu Tuhan. Ya. Mari kita ambil kesempatan pagi hari ini, kita akan masuk dalam perjamuan suci, ya. Kita mengingat kembali akan kematian Tuhan itu yang membuat kita menjadi tidak terpisahkan meskipun maut.
menimpa kita. Karena Dia ada beserta dengan kita. Dan mari kita ingat terus bahwa pada saat ini kita tidak perlu kesepian. Karena kita tetap ada di bait Allah. Bait Allah itu adalah Kristus. Kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Mari saya ajak saudara mempersiapkan kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Ambil roti dan angkat roti sebagai satu penghormatan. Saya akan membacakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-16 sampai 17. Ya. Ayat yang ke-16 mengatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Saya akan mulai dengan ayat yang B, ya. Mari kita angkat. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti yang satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Yesus roti hidup yang turun dari surga. Dan ketika dia mengalami kematian, dia mengatakan bahwa tubuhku ini dipecah-pecah. Untuk kita bisa makan bersama dan kita menjadi satu tubuh dengan Kristus. Dia ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Kita semuanya adalah tubuh Kristus. Tidak terpisahkan oleh tempat. Mari kita makan bersama dan kita rasakan persekutuan di dalam tubuh Kristus itu. Kita itu satu dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan, saudara buka dulu plastik yang ada di atasnya, dan dengarlah apa yang dikatakan oleh Paulus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Saudaraku, Yesus disalibkan dan darahnya tercurah untuk kita semua, supaya kita yang dari berbagai macam tempat ini, berbagai macam ras, kita satu di dalam tubuh Kristus. Darah Kristus itu mempersatukan kita menjadi satu saudara dalam darah Kristus. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga,
Pagi hari ini kami telah mendengar akan firman Tuhan yang hidup, yang membuat kami pada saat ini bisa meredam gejolak jiwa kami yang merasa tertekan oleh karena tidak bisa beribadah di gereja. Namun firman-Mu mengatakan bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Kami mempunyai kerinduan karena memang Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa ini, perbudakan dosa ini, supaya kami bisa beribadah bersama di dalam satu tempat untuk memuliakan Engkau. Itulah kerinduan-Mu. Dan inilah juga kerinduan kami, Tuhan. Kami tahu kami harus sabar, karena Engkau sedang bekerja pada saat ini, melalui situasi dan kondisi ini. Dan jikalau kami peka terhadap Roh Kudus, kami bisa mengambil satu pelajaran-pelajaran yang berharga melalui keadaan ini, Tuhan. Kami tidak menjadi frustrasi, kami tidak menjadi kecewa, kami tidak akan menyalahkan Engkau, justru kami akan bersyukur dan bersyukur lagi, dan tetap berharap kepadamu, Tuhan, bahwa Engkau ikut bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi ini untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berilah kami pengertian supaya kami bisa sadar seperti bangsa Israel pada saat itu. Dan mereka bisa mengendalikan perasaannya oleh pengenalan yang benar akan Engkau. Pikirannya tidak dikalahkan oleh perasaan. Dan kami juga ingin, Tuhan, Roh-Mu memimpin kami senantiasa, pikiran kami, supaya kami bisa mengendalikan akan perasaan ini dan mengetahui kebenaran Tuhan, dan tetap berpegang kepada janji-janji-Mu, tetap berharap kepadamu. Engkaulah penolong kami. Terima kasih Bapa, Engkau lawat sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini di tempat mereka masing-masing. Kiranya berkat-Mu, damai sejahtera akan menguasai hati dan pikiran mereka, dan mereka bisa hidup berbahagia bersama dengan keluarga dan tetap beriman dan berharap pada Engkau, setia sampai kapanpun. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.